صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'alanna saribatan baina qulubil mu'minin wa amarana bittihadi wa ta'awun wa nahaa anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik sahabat-sahabatku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita berada di pondok modern Al-A'raf. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, bisa menggali ilmu bersama, dan mudah-mudahan bisa fokus, tidak terganggu dengan suara-suara, karena sengaja saya mengambil tempat yang memang terbuka, ya, di alam yang terbuka. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat dan fokus kepada apa yang saya sampaikan. Yang pertama, mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan didasari keimanan dan keislaman serta sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi dan rasul, utusan Allah yang mengemban satu amanah, yaitu risalah dakwah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan tabiat, menyempurnakan kehidupan yang memang sudah rusak, sehingga bisa kembali menjadi sesuai apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita awali pertemuan kita dengan coba kita berpikir sejenak tentang perjalanan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam, yang memang diawali dari dakwah secara siriyah, kemudian lanjut kepada dakwah secara jahriyah. Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam itu 13 tahun di kota Mekah. Apa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun itu? Yang pertama adalah sudah jelas yang Nabi Muhammad SAW tanamkan dalam diri setiap sahabat itu adalah tauhid, yaitu akidah. Sehingga dengan tauhid ini Nabi mengawali dakwahnya, karena dalam Islam kata-kata tauhid ataupun mengesahkan Allah itu adalah satu hal yang fondasional, satu hal yang mendasar, yang menjadikan seorang mukmin itu kuat. Karena tanpa ada landasan yang kuat, maka ibarat pohon yang memang akarnya itu tidak sabitun fil ardi, tidak menancap, tidak tertanam ke muka bumi, sehingga ketika ada angin yang kencang maka pohon itu akan terjatuh. Begitulah Nabi Muhammad SAW dengan hanya beberapa gelintir orang saja, dengan jumlah yang bisa terukur, tetapi dengan keimanan, dengan akidah yang kuat, Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya di kota Mekah. Sehingga ketika ada cercaan, ada cacian, ada cobaan daripada
musuh-musuh Islam, maka tidak tergoyahkan. Bahkan dalam sejarah sudah terkenal sekali bagaimana Ammar bin Yasir mempertahankan akidahnya, bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan akidahnya dengan dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabat, dalam sebuah hadis diterangkan datang seorang yang memakai pakaian serba putih dan dengan sekonyong-konyong, kalau bahasa itu dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba sudah berada di hadapan dan berdiri posisi berada di depan Rasulullah SAW. Maka apa yang disampaikan oleh orang yang misterius tadi? Ya Rasulullah, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Maka iman dalam kitab tauhid itu adalah sama dengan akidah. Berarti yang Nabi tanamkan kepada para sahabat itu adalah akidah, sehingga kuat pondasinya, landasannya. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitulah Nabi Muhammad SAW dalam menanamkan nilai-nilai tauhid. Di samping tauhid yang Rasulullah tanamkan ketika di awal-awal dakwahnya adalah akhlak. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan wa kana khuluqul Quran, dan akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Sehingga bisa dikatakan Nabi Muhammad sebagai contoh, panutan, suri toladan, itu sudah jelas. Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya contoh, bahkan sampai sekarang pun yang menjadi panutan terkuat dalam diri kita sebagai seorang muslim adalah Rasulullah SAW. Karena ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seperti Quran yang berjalan. Mengapa dikatakan seperti Quran yang berjalan? Nah, sebuah itu dikatakan wa may yantiqu anil hawa, karena yang keluar dari mulut Nabi itu bukan hawa nafsu, bukan suatu hal yang diiringi dengan keinginan sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu. Maka Nabi Muhammad SAW tidak berbuat, tidak bekerja, dan tidak melakukan aktivitas tanpa sesuai dengan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah sedikit gambaran bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya yang ditanamkan selama 13 tahun adalah tauhid, akidah, ya. Baru di sana nanti menginjak ke ibadah, dan yang ketiga adalah amaliyah, beramal. Baik, sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya berbicara mengenai sepak terjang Nabi dalam berdakwah. Diawali dari dakwah secara sirriyah dan dilanjutkan dakwah secara jahriyah, dan dakwah secara jahriyah adalah puncak, ya, perkembangan Islam, ya, sehingga mulai berekspansi ke daerah-daerah yang ada di sekitar kanan kiri, ya, depan belakang, bahkan sampai merambah kepada dunia, ya. Bagaimana Nabi SAW dalam berdakwah ini dibantu oleh para sahabat-sahabat yang luar biasa, yang tadi didasari dengan tauhid dan akidah yang memang betul-betul menancap dalam dirinya, sehingga ada angin godaan apapun, ada terpaan apapun, para sahabat bisa kuat dan Nabi dalam menghadapi itu semua, sehingga Islam itu bisa berkembang. Kemudian pertanyaannya, apakah dalam zaman itu tidak ada godaan, tidak ada gangguan, atau bahkan pemikiran mereka biasa-biasa saja? Tentu, ya, ketika zaman Nabi itu secara langsung berhadapan dengan Nabi. Yang lebih dahsyatnya adalah ketika zaman setelahnya Nabi, ya, maka bermunculan nabi-nabi palsu yang mengaku-ngaku Nabi. Ada Musailamah Al-Kadzab dan banyak sekali, yang bahkan sampai jauh ketika zaman setelah Nabi pun, sampai sekarang pun ada nabi-nabi yang lain yang mengaku bahwasanya dia adalah utusan Allah ke muka bumi dengan membawa risalahnya
masing-masing. Karena sudah jelas ya, kita sebagai orang Islam itu tidak ada nabi, la nabi ya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Semakin jauh perkembangan Islam itu sendiri, semakin banyak perpecahan-perpecahan dan pandangan-pandangan hidup, pandangan-pandangan Islam dan pandangan-pandangan yang lainnya yang banyak menafsirkan tentang Islam itu sendiri. Sehingga apa? Menjadi umat-umat yang notabene tidak ada ilmunya, banyak yang terpengaruh ya, dengan banyaknya aliran, banyaknya pemahaman, banyaknya sesuatu yang mempengaruhi umat itu sendiri. Maka sampai di kita para sahabat sekalian, bagaimana mensikapi ya, sehingga kita harus punya pola pikir, harus mempunyai pandangan. Dalam hidup ini harus ada pandangan. Tapi ingat, jangan sampai salah. Pandangan kita harus didasari oleh Islam. Maka ada sebuah pelajaran ya, dalam mata kuliah itu adalah Islamic worldview. Atau worldview itu sendiri apa? Gitu. Apakah itu disebut dengan pembaharuan? Apakah itu disebut dengan suatu hal yang baru dalam din ini, dalam agama ini? Kok kata-kata worldview itu asing ya? Itu bahkan bahasa modern, bahasa Inggris ya. World itu dunia, view itu pandangan ya, pandangan dunia ya, ditambah Islam, Islamic worldview, pandangan Islam dunia. Jadi apa sebetulnya Islamic worldview itu? Atau bisa diartikan pandangan hidup secara Islam. Bagaimana kita memandang? Karena setiap aliran, setiap agama, terutama agama Samawi yang mereka akui karena ini agama Samawi, ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi kalau kita kaji ya agama Samawi hanya satu, ya, yaitu Islam itu sendiri. Ya. Kristen sudah berubah-berubah kitabnya, bahkan ada di dalamnya campur tangan manusia. Yahudi juga sama, yang masih kuat dan kental, yang betul-betul sampai sekarang terjaga, yaitu kitabnya umat Islam, Al-Quran. Sahabat-sahabat juga sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mari sama-sama kita benahi ya, pola pikir kita dalam memandang kehidupan ini harus dengan cara Islam atau Islamic worldview. Karena ada juga ya, Yahudi worldview, pandangan hidup orang-orang Yahudi. Ada pandangan Nasrani ya, worldview. Jadi bagaimana mereka memandang ya. Sehingga apa? Kacamata orang Islam patokannya ya Al-Quran dan Al-Hadis ya. Sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amroini lan tadiru abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulullah SAW. Telah aku tinggalkan dua hal, dua perkara, amroin lan tadiru abadan, yang tidak akan tersesat selamanya. In tamassaktum bihima, jika kamu semua berpegang kepada dua ini. Apa? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Kemudian didukung ya, oleh para ulama-ulama yang ikut menyebarkan Islam dengan kajian-kajiannya, dengan tafsir-tafsirnya, dengan kias-kiasnya, dengan ijma'nya. Itu yang tidak bisa kita lepas sebagai salah satu penguat daripada Al-Quran, membenarkan akan kebenaran Al-Quran dan menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita di zaman yang seperti sekarang ini tidak disesatkan dengan pemikiran-pemikiran luar, pemikiran-pemikiran barat ya, liberalisme dan lain sebagainya, yang secara tidak langsung kalau kita tidak teraah dengan sebenar-benarnya dapat menyesatkan kita ya, kalau kita tidak pahami. Contoh saja ya, kata-kata agama saja kita pahami dengan kacamata liberal, dengan kacamata pluralis, dengan kacamata Yahudi, dengan kacamata Nasrani, atau orang-orang yang berada dalam Nasrani itu sendiri, pengikut-pengikut Nasrani, atau juga pengikut-pengikut orang-orang Yahudi yang kita jadikan tolak ukur dalam kehidupan ini, tentu itu akan membuat kita tersesat dan salah dalam kita berpikir. Maka sebagai seorang muslim yang baik, mari sama-sama, salah satu pandangan hidup kita yang betul-betul kita tanamkan adalah
berpatokan kepada Quran, berpatokan kepada hadis. Insya Allah dengan kita berpegang teguh kepada Quran dan hadis ini, kita tidak akan disesatkan selama-lamanya, bahkan akan terus mengarah kepada kebaikan dan kebaikan. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, karena sama ya, saya juga masih dalam tahap belajar dan belajar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan jangan sekali-kali ragu terhadap kebenaran yang betul-betul datangnya dari Allah. Dan yang salah dari saya pribadi sebagai manusia, makanul khata wa nisyan, tempat salah dan lupa, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.